Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan tugas proposal yang diberikan kepada kami yang berjudul Krisis Lisan Masyarakat dan cara mengatasinya melalui pendekatan kontekstual sosial perspektif tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Tak lupa kami dari tim penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Guru Ta Dr. Muhsyanur MPD selaku dosen mata kuliah pada metodologi penelitian yang telah membimbing kami dalam penyusunannya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada pemaparan materi saya ini yaitu yang pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Masalah krisis lisan masyarakat berakar pada kemerosotan moral, pengaruh media sosial, dan kurangnya pemahaman agama. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi seringkali tanpa filter, memicu hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Rendahnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam berbicara serta pergeseran nilai dari gotong royong ke individualisme juga memperburuk situasi ini. Fenomena ini menarik karena mencerminkan bagaimana perubahan sosial, teknologi, dan budaya dapat mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Komunikasi bukan hanya soal bahasa, tetapi juga cerminan karakter dan moral suatu masyarakat. Pendekatan tafsir seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka ini di dalam tafsir Al-Azhar memberikan perspektif spiritual yang menekankan pentingnya etika berbicara dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Beberapa peneliti telah mengangkat masalah ini. Misbah Priagung Nursalim dari Universitas Pamulang misalnya meneliti ujaran kebencian selama PPKM dan menemukan bahwa ujaran yang merusak keharmonisan sosial bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, etika bermedia sosial berdasarkan tafsir Al-Azhar. Bagus Budi Laksono dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan mengkaji etika bermedia sosial berdasarkan tafsir Al-Azhar, menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam berkomunikasi digital. Menyelesaikan krisis ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pendidikan karakter dan agama sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, sopan, santun, dan bertanggung jawab sosial sejak dini. Literasi digital juga perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat memilah informasi dan menghindari penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menindak pelanggaran ujaran kebencian, sementara pemimpin dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam berkomunikasi. Masalah krisis lisan ini biasanya terjadi di berbagai ruang sosial, baik online maupun offline. Di dunia digital ini sering terlihat di media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram, ataupun Facebook, di mana
anonimitas dan kecepatan informasi sering memicu ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Sementara itu, di kehidupan nyata, krisis lisan dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, sekolah, bahkan dalam forum-forum politik, terutama ketika norma kesopanan dan etika berbicara mulai diabaikan. Masalah ini juga sering muncul dalam situasi politik. Konflik sosial, atau ketika masyarakat itu mengalami tekanan ekonomi dan sosial yang tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu apa yang menjadi akar penyebab krisis lisan masyarakat dalam konteks sosial dan digital. Dan yang kedua yaitu bagaimana tafsir Al-Azhar Buya Hamkah memberikan panduan dalam menyingkapi krisis lisan ini. Dan yang ketiga, apa dampak krisis lisan terhadap hubungan sosial dan moral masyarakat. 4. Bagaimana pendidikan karakter dan literasi digital dapat membantu mengatasi krisis lisan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu apa peran pemimpin dan tokoh masyarakat dalam memberikan teladan komunikasi yang baik. Adapun tujuannya, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akar penyebab krisis lisan masyarakat, termasuk pengaruh teknologi, perubahan nilai sosial, dan kurangnya pemahaman agama, serta untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan kontekstual sosiologis, khususnya melalui perspektif tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah, dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis etika berbicara menurut Buya Hamkah, menemukan strategi untuk memperbaiki komunikasi masyarakat melalui pendidikan karakter dan literasi digital, serta mengkaji peran pemimpin dalam memberikan teladan komunikasi yang baik dalam upaya menciptakan hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Dan yang selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai krisis lisan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah dapat diterapkan untuk memperbaiki etika komunikasi di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan karakter dan literasi digital yang penting untuk meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memetakan peran pemimpin dan tokoh masyarakat dalam menciptakan teladan komunikasi yang sehat, serta memberikan solusi untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya di media sosial. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materinya, itu tentang membahas solusi yang diteliti. Bagian A, sejarah umum penelitian tentang krisis lisan masyarakat. Sejarah penelitian ini berawal dari perhatian terhadap perubahan sosial, dampak teknologi digital, dan peran agama dalam membentuk etika komunikasi. Secara historis, kajian tentang etika komunikasi dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan sosial telah lama ada, namun semakin relevan dengan berkembangnya teknologi informasi
dan media sosial dalam konteks Indonesia. Kajian ini semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial yang tercipta tantangan baru dalam hal etika berbicara. Adapun pengertiannya yaitu krisis lisan masyarakat adalah kondisi di mana norma-norma komunikasi yang baik dan etis diabaikan dan ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan bahasa yang tidak sopan dalam interaksi sosial. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dari percakapan sehari-hari maupun dunia digital, seperti media sosial. Krisis dan biasanya dipicu oleh faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran ketika berbicara, pengaruh teknologi, perubahan nilai sosial dan ekonomi, dan kurangnya pemahaman agama dan moralitas. Adapun biografi dari tafsir yang kita bahas yaitu tentang biografi Andegurta Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amirullah lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Sulawesi Barat, dan wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Ia adalah seorang ulama, sastrawan, jurnalis, politikus, dan sejarah terkemuka di Indonesia. Ayahnya adalah Abdul Karim Amirullah. Haji Rasul adalah seorang ulama perbaharu di Minangkabau. Hamka dikenal sebagai orang Muhammadiyah dan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Ia belajar agama secara tradisional dan memperluas pengetahuannya secara otodidak dalam filsafat, sejarah, dan sastra. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Tafsir Al-Azhar yang ditulis saat di penjara pada masa pemerintahan Soekarno. Jadi Andegurta Buya Hamka itu menulis tafsir ketika ia di penjara, ketika pada masa pemerintahan Soekarno. Tafsir ini dianggap sebagai salah satu tafsir Al-Quran terbaik bahasa Indonesia karena mampu menjelaskan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal. Jadi tafsir Andegurta ini yaitu menjelaskan tentang nilai-nilai budaya lokal. Selain tafsir, Hamka juga menulis novel-novel terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah 1938 dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1939. Adapun metode tafsir Andegurta Buya Hamka, yaitu metode tafsir ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir kontekstual sosiologis yang berfokus pada pemahaman teks Al-Quran dan konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat makna literal ayat, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan moral masyarakat untuk memberikan penafsiran yang lebih relevan dan aplikatif. Yang keempat yaitu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menggunakan metode ini untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Indonesia dan menggabungkan pendekatan tekstual lafzi dengan analisis sosial, sehingga tafsirnya tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga mengandung pesan moral dan etis yang relevan dalam kehidupan modern ini.
Saya akan melanjutkan dari saudara Syawal, yaitu bab ketiga, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan penelitian pustaka karena fokus utama dari penelitian adalah untuk menganalisis tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang merupakan karya tertulis. Penelitian pustaka berfokus pada kajian literatur yang relevan, termasuk tafsir, buku-buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah krisis lisan masyarakat dan etika komunikasi menurut perspektif Buya Hamka. Namun, meskipun fokus utamanya pada pustaka, penelitian ini juga bisa melibatkan beberapa elemen penelitian lapangan jika pengumpulan data tambahan dilakukan melalui wawancara atau observasi terkait penerapan ajaran dalam masyarakat. Tetapi secara keseluruhan, jika berfokus pada analisis teks tafsir, ini lebih cocok digolongkan sebagai penelitian pustaka. Kemudian B, sumber data. Data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur terkait yang mendukung analisis mengenai krisis lisan masyarakat. Sumber-sumber ini dipilih secara cermat untuk penelitian. Untuk penelitian ini juga merujuk pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai acuan utama, mengingat pentingnya perspektif agama dalam memahami etika komunikasi. Dengan menggabungkan berbagai referensi ini, peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena krisis lisan dan cara mengatasinya dalam konteks sosial modern. Kemudian C, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, jurnal, artikel ilmiah, buku, serta literatur lisan yang relevan. Data ini dianalisis untuk memahami nilai-nilai etika komunikasi dalam konteks sosial, sesuai dengan pendekatan kontekstual sosiologis yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Adi, itu bagian D, teknik pengelolaan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti tafsir Al-Azhar, jurnal, dan literatur lainnya diorganisir, dipahami, dan diinterpretasikan secara mendalam. Data analisis dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya untuk mengungkap makna, pesan moral dan terkandung dalam teks, terutama terkait etika komunikasi dan krisis lisan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan hubungan secara ajaran agama dan fenomena sosial yang terjadi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih holistik dan aplikatif. Yang selanjutnya bagian E, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, jurnal, dan literatur terkait, dianalisis dengan cara memahami makna teks dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika komunikasi dan
pesan moral yang relevan dengan krisis lisan masyarakat, serta melihat bagaimana ajaran agama dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang aplikatif dan sesuai dengan realitas sosial. Yang terakhir, teknik validasi. Teknik validasi data yang kuat untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil dari data ini adalah menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi seperti tafsir Al-Azhar, jurnal ilmiah, artikel, dan buku terkait untuk memastikan konteks dan ekstensi data. Selain itu, memastikan kredibilitas sumber yang digunakan seperti memilih literatur dari penulis yang kompeten dan penerbit terpercaya juga merupakan langkah penting dan menjaga audit trail atau catatan lengkap proses penelitian yang akan memudahkan untuk menelusuri kembali langkah-langkah analisis jika diperlukan. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa penelitian memiliki validasi yang baik. Mungkin itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.